Perencanaan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Kali ini saya sedang melihat stok obat di gudang apotik sebelum memulai pengadaan obat. Pengadaan bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Aspek yang berikut ada penyimpanan. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan juga kelas terapi obat, serta disusun secara alfabetis. Untuk penyimpanan obat bebas dan bebas terbatas disimpan di luar, sedangkan penyimpanan obat keras disimpan di dalam. Untuk penyimpanan obat narkotika harus disimpan pada lemari khusus yang terbuat dari kayu yang ditempel pada dinding dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm dan juga memiliki 2 pintu serta dilengkapi kunci ganda. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan juga harus menulis informasi yang jelas pada wadah baru yang mencakup nama obat, nomor batch, dan juga tanggal kadaluarsa. Semua obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan juga stabilitas obat. Untuk pengeluaran obat memakai sistem FIFO. FIFO first expire first out dan juga FIFO first in first out. Untuk FIFO first expire first out di mana yang memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih duluan yang harus dijual terlebih dahulu. Dan juga FIFO barang yang masuk pertama harus dijual terlebih dahulu. Selanjutnya tentang pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan obat dapat dilakukan apabila obat tersebut telah mengalami expired date atau kadaluarsa. Penarikan obat juga dapat terjadi apabila obat tersebut telah dicabut izin edarnya. Selain itu adapun pemusnahan resep. Pemusnahan resep dapat terjadi apabila resep tersebut telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun. Bagian pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Di sini sudah tersedia kartu stok. Bisa dilihat, pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok, baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Pencatatan dan pelaporan. PPK akan mencatat semua proses pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari surat pesanan, kartu stok, sampai nota atau struk penjual. Pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinik. Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan, serta pemberian informasi. Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan informasi obat. Setelah melakukan pengkajian resep, dilakukan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Yang kedua, melakukan peracikan obat bila perlu. Yang ketiga, memberikan etiket. Yang
Yang keempat, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Setelah penyiapan obat, dilakukan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebelum obat diserahkan kepada pasien, harus dilakukan pemeriksaan kembali. Yang kedua, memanggil nama dan nomor tunggu pasien. Yang keempat, memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Yang keempat, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. Yang kelima, memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat. Yang keenam, menyerahkan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik. Yang ketujuh, memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Yang kedelapan, membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker. Yang kesembilan, menyiapkan resep pada tempatnya. Yang terakhir, apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan formulir 5 sebagai terlampir. Yang berikut adalah pelayanan informasi obat. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, keamanan penggunaan, efek samping, interaksi, dan harga obat. Aspek yang berikutnya ada konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman kesadaran, dan juga kepatuhan, sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat. Untuk mengawali konseling, menggunakan 3 prime questions atau 3 pertanyaan utama. Jika kepatuhan pasien rendah, dilanjutkan dengan help belief model. Tahap-tahap dalam konseling: yang pertama, membuka komunikasi antara apoteker dan pasien. Yang kedua, menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 pertanyaan. Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda? Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat? Dan juga apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Yang ketiga, menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan penggunaan obat. Yang kelima, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Berikutnya, pelayanan kefarmasian di rumah. Jenis pelayanan kefarmasian di rumah dapat dilakukan oleh apoteker meliputi: yang pertama, penilaian atau pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Yang kedua, identifikasi kepatuhan pasien. Yang ketiga, pendampingan pengelolaan obat dan atau alat kesehatan di rumah. Yang keempat, konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum. Yang kelima, monitoring pelaksanaan, efektivitas, dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan pasien. Yang keenam, dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah dengan menggunakan formulir. Bagian pemantauan terapi obat. Di sini sudah ada pasien. Yang pertama, kita mengambil data dari pasien ini, kemudian menanyakan obat apa yang sudah ia konsumsi dan sudah berapa lama dia mengonsumsi obat tersebut, dan menanyakan efek apa yang ia rasakan selama mengonsumsi obat tersebut. Apabila ada efek yang ditimbulkan yang berdampak negatif, kita dapat memberikan